Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan meskipun secara online. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita awali persekutuan doa pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan yang berjudul Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, meskipun masih secara online. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini mungkin tidak bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya akan selalu menyertai. Kami menyerahkan Tuhan Yesus persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dan tempat ini Tuhan. Kami mau menyampaikan firman tentang sukacita. Ya, sukacita. Suatu kata yang mudah diucapkan, tapi memang sulit untuk, ya bukan sulit, untuk dikerjakan. Kadang-kadang kita sebagai anak Kristen
menjadi suatu permasalahan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk firman ini. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat karunia-Mu, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hidup hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk rezeki, kesehatan, kasih dengan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Dan Tuhan, kami mau mengawali firman hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang berkata dalam firman ini Tuhan. Kau berkati yang kami yang membawakan firman, biarlah semua yang terucap, biar Engkau saja yang selalu berkati. Terima kasih, kiranya Tuhan juga jaga persekutuan hari ini dari awal hingga akhir nanti. Biarlah apa yang baik terjadi di tempat ini, dan Engkau telah memberkati persekutuan hari ini Tuhan di GKJ Telogosari. Terima kasih, kami serahkan persekutuan hari ini, firman ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu saja. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, sukacita, akan saya ulangi lagi bagaimana suatu kata yang mudah diucapkan tapi memang sulit untuk dikerjakan. Mungkin barangkali itu banyak kita sebagai anak-anak Kristen juga mengalami hal itu. Kita tidak memungkiri juga, kita semua belajar hal ini. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai sukacitaku, sukacitamu. Sukacita bisa diartikan, kalau saya mengutip beberapa sumber, sukacita muncul karena penyertaan Allah. Karena bersama-sama dengan Allah, sukacita itu ada. Dan di dalam Alkitab tertera, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab isi hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dalam tentram. Diambil dari Mazmur 16 ayatnya 8-9. Lalu ada pengertian yang lain yang menurut Kekristenan, sukacita muncul karena pemeliharaan perintah-perintah Tuhan. Ada di dalam Alkitab, jikalau kamu memenuhi perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ada lagi tertuang dalam Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah berhimpit firman itu sehingga tidak berubah. Di sini ada pertanyaan yang mungkin sedikit bagi orang Kristen. Ada yang mempertanyakan kenapa kita sebagai orang Kristen harus bersukacita dalam kehidupan. Mungkin banyak hal yang memandang bahwa orang Kristen harus bersukacita, soalnya di dalam Alkitab ada bersukacitalah senantiasa di Filipi. Kemudian banyak sekali referensinya itu. Makanya dalam firman hari ini lebih kita tekankan mengapa kok orang Kristen harus bersukacita. Yang pertama bisa saya sampaikan, sukacita itu baik bagi kerohanian kita. Dapat diartikan, sukacita berkaitan erat dengan kepuasan yang mendorong kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Contohnya, kita sebagai orang tua mengasihi anak. Begitu pula sebaliknya, anak mengasihi orang tua. Terus antara pimpinan dengan karyawan, guru dengan murid, dan sebaliknya, antara sepasang muda-mudi, sepasang kekasih,
sukacita itu bisa didapatkan dari hal-hal yang pada dasarnya kasih. Sebagai contoh, sebagai orang tua, hal yang paling mudah atau yang paling kecil di rumah tangga, mungkin anak tidak mau belajar atau anak rewel, hal sekecil itu kadang-kadang buat kita yang harusnya bersukacita, otomatis kita sebagai orang tua agak jengkel, agak marah. Kita dihadapkan seperti itu. Contoh kecilnya, tidak perlu yang besar-besar. Terus ada lagi, semisal kita sebagai murid, pelajar, sekolah, banyak tugas, banyak pekerjaan, kita sebagai karyawan, berangkat pagi, kita berdoa sampai kantor bersungut-sungut. Ya, kadang-kadang hal seperti itu banyak terjadi, dan tidak memungkiri juga banyak anak-anak Kristen melakukan seperti itu. Dan mengapa? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab menegaskan bahwa kita sebagai anaknya harus bersukacita, karena disebutkan sukacitaku, sukacitamu. Tuhan sudah menyontohkan bagaimana kita harus bersukacita. Di Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tadi di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan apa yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk sebelah kanan Allah kita. Kemudian ada lagi pengertian lain menurut kekristenan kerohanian. Sukacita itu baik bagi kehidupan sosial. Ada anggapan bahwa tertawalah dari dunia, tertawalah dan dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah, maka kamu akan menangis. Demikian sebuah pepatah yang artinya bahwa orang-orang yang bersukacita akan memberikan efek yang baik bagi sekitar. Di lingkungan keluarga, sekolah, pelayanan gereja, kita yang mempunyai tugas masing-masing, ibu rumah tangga, pelajar, karyawan, kita mempunyai tugas yang menurut Kristen itu hampir sama, yaitu kita meniru akan kepribadian Kristus yang menyatakan bahwa kita harus bersukacita. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak sedikit di antara kita yang menghadapi hidup yang begitu keras, penuh dengan tantangan, kesulitan dan air mata. Tantangan yang susah dan sulit bisa datang bagaikan terpaan badai, topan yang silih berganti. Seperti musim ini, 2 tahun terakhir ini kan kita tidak memungkiri bahwa kehidupan begitu berubah 180 mungkin. Kebiasaan kita yang mungkin dari pekerjaan begitu lancar, kita mencari sekolah tanpa ada kendala, sekarang dihadapkan dengan banyak sekali kesulitan. Mencari pekerjaan begitu sulit, terus ya banyak sekali faktor yang membuat 2 tahun ini ke belakang ini kita harus lebih kuat, kita harus menjadi pribadi yang berbeda dengan orang yang tidak percaya sama Yesus. Sukacita bisa diartikan bahwa secara tidak langsung memberi efek bagi kita untuk terus-menerus melakukannya, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu tetap memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin banyak sekali permasalahan yang ada, yang datang, kemudian kita harus tetap tegar. Maka dikatakan bahwa di Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, maka hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini di Yohanes 7 ayat 38. Kemudian firman Tuhan memberikan panggilan untuk kita berdiri teguh dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak tergantung soal berapa besar dan berapa sulit terpaan dari permasalahan badai topan itu. Kita harus bersandar kepada Tuhan dan kita tidak akan tercabut, terlempar, karena akar kita tertanam kuat dan teguh di dalam Tuhan kita.
Kita juga seringkali merasa lelah, terutama dalam menjalani hubungan dengan orang dekat, hubungan dengan orang-orang di sekitar kita mungkin. Ketidakharmonisan di dalam relasi dengan orang kadang-kadang membuat kita dalam posisi yang harus bersabar, mengalah, berinisiatif untuk mengembalikan hubungan itu menjadi lebih baik. Banyak hal mungkin kita tidak setuju, banyak hal yang mungkin kita merasakan, kita kadang melihat orang lain yang mengapa mereka dengan keadaan seperti ini mereka bisa bersuka cita. Kadang kita dirasakan seperti itu. Kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban, tapi kadang-kadang kita merasa masih ada sesuatu yang kurang dan kita dituntut untuk bersuka cita menurut dalam Alkitab. Dan menurut saya itulah hebatnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memang berbeda dengan yang lain. Di dalam kesedihan kita harus bersuka cita, harus ada penghiburan di dalam kematian, dan kita tahu bahwa memang seperti itu untuk hidup menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Kemudian bagaimanapun sukacita itu penting pada saat-saat sekarang ini. Ada beberapa poin yang bisa kita temukan bahwa sukacita itu ternyata bisa dihadirkan, bisa kita ciptakan dan tidak menurut keadaan. Yang pertama, temukan apa yang membuatmu bersukacita. Anda tidak dapat memberi apa yang Anda tidak punyai. Jadi terlebih dahulu penuhkan sukacita dalam perbendaharaan hatimu. Kita tidak dapat mungkin bersukacita senantiasa kecuali kita memutuskan sendiri untuk memilih tetap bersukacita. Pilihan bersukacita merupakan salah satu disiplin rohani. Latih dan praktekkan untuk selalu membuat suasana hati bersukacita apapun yang terjadi di sekitar kita. Apalagi jika Anda adalah seorang pemimpin. Jadi temukan hal yang membuat Anda bersukacita. Mulailah dari sana. Sebagai contoh, dalam keluarga melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang positif. Berolahraga, kemudian melakukan hal-hal yang positif dalam keluarga, mendisiplinkan diri, dan membawa sukacita kepada orang lain. Yang kedua, menikmati kebersamaan. Saling menikmati kebersamaan satu dengan yang lain sangat penting, sehingga membawa sukacita bagi kita. Kita seringkali sangat bersukacita pada momen-momen tertentu, seperti Natal. Kita akan sangat menikmati kebersamaan, namun jika di hari-hari yang lain kita cenderung biasa saja. Mulailah menikmati waktu bersama saudara-saudara kita. Yang ketiga, berikan pujian. Biasanya orang akan senang bila melihat pujian, namun pujian yang tulus yang akan berhasil melakukannya. Mulai lihat sisi kelebihan orang lain daripada kelemahannya dan pujilah itu. Itu tidak hanya akan mendatangkan sukacita, namun kepada Anda juga. Yang keempat, bantu mereka menemukan sukacita mereka. Membantu orang lain menemukan hal-hal yang membuat mereka bersukacita dan membantu juga mereka menciptakan, kemudian bantu mereka supaya disiplin untuk bersukacita. Yang kelima, bantu mereka melakukan sesuatu yang besar dengan sukacita yang mereka punya. Ketika mereka sudah memiliki sukacita, ajak mereka menciptakan sesuatu yang besar dengan kekuatan sukacita yang mereka miliki. Misalnya melakukan pelayanan bersama, menolong orang lain melalui hal-hal yang sudah ditemukan yang membuat mereka bersukacita. Banyak hal yang kita bisa kembangkan dengan kata sukacita ini, dan menurut kami bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bahwa sukacita itu bisa menjadikan perasaan yang lebih santai, bisa menjadikan perasaan gembira. Seperti juga lagu Sekolah Minggu, hati yang gembira adalah obat, merupakan cermin atau perintah dari Tuhan langsung bahwa sukacita dan kegembiraan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Terlebih di kehidupan yang sekarang ini yang mungkin serba tidak menentu di luar sana, bahwa kita harus tetap kuat dan tetap menjalankan apa yang menjadi perintah kita dan tugas kita masing-masing sebagai pelayan, orang tua, anak, karyawan, pimpinan, kantor, dan sebagainya. Terima kasih, dan bisa kami ambil kesimpulan bahwa sukacita bukan karena keadaan melainkan keputusan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, kami bisa merasakan apa yang kami rasakan hari ini. Tuhan, kami bersukacita apapun keadaan kami mengucap syukur untuk segala hal yang menjadi pergumulan kami.
Kami ucap syukur untuk pasangan kami ucap syukur untuk anak, keluarga, kami ucap syukur untuk teman gereja, kantor, pelayanan sekolah, dan sebagainya. Kami harus bersukacita akan hal itu, dan kami tahu Engkau pasti menolong dan membantu kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mau lanjutkan persekutuan doa hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas persekutuan doa pada malam hari ini yang boleh kami jalani Tuhan, dan itu semua berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya Tuhan sertai kehidupan kami selanjutnya. Pertemukan kami Tuhan minggu depan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.